perih gitu ya. Darah darah ngalir dari tubuh kita tuh perih gitu ya. Apalagi itu gitu di neraka. Dikuliti, di tangannya dipotong-potong sampai darah itu mengalir deras gitu ya. Dan kaki dipotong-potong sampai darah itu ngalir deras. Lidahnya dipotong-potong. Dan itu ndak ada henti-hentinya gitu loh. Ketika lidah itu dipotong, darah mengalir keluar. Dan itu kemudian timbul lagi, lidahnya muncul lagi normal seperti kembali. Seperti sedia kala gitu ya. Dan itu kemudian dipotong-potong lagi sampai habis. Dan semua orang di situ nangis, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tuhan tuh tidak bisa nolong karena udah terlambat gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, orang-orang yang di sini ini orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan toh, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang gini, oh enggak tuh kalau yang di sini tuh orang-orang Kristen gitu ya, yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Saya kaget gitu loh, kok ada juga orang-orang Kristen yang masuk ke neraka gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa mereka bisa masuk neraka gitu ya. Dan Tuhan bilang gini, setiap kita yang diberi anggota tubuh lengkap gitu ya, yang diberi anggota tubuh gitu ya, harus mempertanggungjawabkan setiap bagian anggota tubuh kita. Jadi Tuhan menciptakan tangan untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau misalnya kita gunakan untuk misalnya mukul, membunuh, itu tuh sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Pokoknya setiap apa yang kita perbuat itu Tuhan ngerti. Mungkin mata buat memandang hal-hal yang baik, buat menuntun kita untuk pergi ke tempat-tempat yang baik, untuk pergi ke gereja. Tapi mata ini digunakan untuk misalnya menonton video porno, baca buku-buku yang tidak benar. Itu nanti Tuhan tahu gitu ya. Setiap kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Ada yang lidahnya dipotong-potong, itu mulut kan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang buat nyumpahin orang, buat ngutuk orang, buat mungkin ngomel, menggerutu gitu ya. Dan itu semua Tuhan tidak senang gitu, Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi setiap apa yang kita perbuat dengan anggota tubuh kita, Tuhan Yesus ngerti gitu ya. Tuhan Yesus lihat, walaupun mungkin kita di tempat yang paling terpencil sekalipun gitu ya, mungkin orang-orang tidak ngerti, tetapi Tuhan Yesus ngerti gitu ya. Dan ketika itu saya diajak jalan terus masuk sama Tuhan. Dan kalau saudara mau tahu itu dindingnya itu juga sama gitu ya. Jadi dindingnya itu kayak ingus gitu ya, kayak umbel gitu ya. Jadi lengket-lengket gitu ya. Dan baunya minta ampun ya, bau busuknya minta ampun ya. Dan ketika itu saya jalan terus, saya diajak Tuhan ke tempat yang namanya pusatnya neraka gitu ya. Jadi ketika masuk terus ada seperti sumur kayak kawah belerang gitu. Dan di situ ada orang yang di kedua-dua, ada yang perempuan sama perempuan, laki sama laki gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini nih kenapa kok di kedua-dua gitu ya, kok perempuan sama perempuan, laki sama laki. Tuhan bilang gini, ini buat orang yang lesbian sama homoseksual gitu ya. Jadi orang yang di dunia ini homoseksual, lesbian, terpancuk banci-banci gitu ya, waria itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Mungkin mereka udah nyebut dirinya Kristen tapi masih homoseksual, lesbian, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Dan tidak jauh dari sana, dari tempat orang yang dihukum tadi, yang lesbian tadi, dan tempatnya masih sama di pusatnya neraka, itu juga ada orang-orang yang dihukum di kawah belerang ini, di pusatnya neraka. Itu buat orang-orang yang perdukunan gitu ya, buat orang-orang yang suka kedukun, suka cari pelarisan, mungkin sakit tidak sembuh-sembuh, tapi terus tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi, kecewa sama Tuhan, terus perginya ke dukun, ke paranormal, ke suhu. Nah, nanti itu tempatnya di sana gitu ya. Dan di situ juga di pusatnya neraka ada yang bentuknya seperti sel-sel. Jadi satu orang diisi satu sel diisi satu orang, dan di situ tuh orang-orang tuh maaf kata alat kelaminnya tuh digerogoti ulat-ulat gitu ya, digerogoti sampai habis, sampai darah tuh mengalir keluar deras, kemudian digerogoti lagi, dan itu normal lagi, tumbuh lagi, dan itu digerogoti lagi sampai habis gitu ya. Dan itu terus berulang, tidak ada habis-habisnya, tidak ada kata-kata berhenti, tidak ada kata-kata istirahat. Dan Tuhan bilang setiap kita yang mungkin nyebut dirinya Kristen tapi masih bermain-main dengan kekudusan, masih ke tempat-tempat yang tidak benar, mungkin udah punya istri tapi masih punya simpanan lain, itu nanti masuknya ke sana gitu ya. Seenaknya aja main-main dengan kekudusan, nanti masih ada waktu buat hidup.
Nah, padahal kan kita semua tidak ngerti kapan kita dipanggil pulang, kapan Tuhan Yesus datang gitu ya. Dan ketika saya terus diajak masuk lebih dalam lagi, dan itu neraka tuh bentuknya seperti lorong gelap gitu ya, gelap, lembab, pengap gitu ya. Dan itu semakin ke dalam tuh semakin gelap. Jadi di situ tuh banyak iblis yang bilang gini, Pak Pendeta, ayo khotbah Pak Pendeta. Kamu kan di dunia ini khotbah, kenapa di sini enggak? Bilang gitu ya. Saya tambah bingung lagi loh, Pak Pendeta kok ada yang masuk neraka gitu ya. Pak Pendeta yang hidupnya benar, yang kelihatannya hidupnya kudus, yang kelihatannya hidupnya suci kok masuk neraka gitu ya. Apalagi tuh saya yang biasa-biasa aja, saya bilang gitu ya. Tuhan bilang gini, pendeta